Di ketinggian puncak Mahameru, di antara desau angin dan dinginnya malam, ada legenda tentang tarian api. Sebuah peringatan bagi mereka yang berani melupakan adab di hadapan alam. Gunung Mahameru, puncak tertinggi di Pulau Jawa, selalu menyimpan misteri yang menyelimutinya. Para pendaki yang menaklukkan puncaknya kerap berbicara tentang keindahan alam yang memukau, tetapi sebagian kecil di antara mereka memiliki cerita lain. Cerita yang tidak pernah benar-benar diceritakan secara terbuka. Malam itu, 5 pendaki muda memutuskan untuk bermalam di Kalimati, titik terakhir sebelum mendaki ke puncak. Langit cerah, bintang-bintang bersinar terang, dan udara terasa begitu dingin menusuk. Mereka semua sudah mendengar kisah tentang tarian api di puncak Mahameru. Sebuah legenda yang konon hanya dialami oleh mereka yang tidak menghormati gunung dan alam sekitarnya. Di tengah malam, salah satu dari mereka, Raka, terbangun oleh bisikan halus yang entah berasal dari mana. Suara itu terdengar seperti gumaman lagu kuno. Dengan penasaran, ia membuka tenda dan mendongak ke arah puncak. Di kejauhan, terlihat cahaya oranye yang bergerak perlahan, seperti obor yang menari di kegelapan malam. "Ah, kalian lihat itu!" bisik Raka, membangunkan teman-temannya. Mereka keluar satu persatu, menatap ke arah yang ditunjukkan Raka. Cahaya itu memang ada, berputar dengan ritme yang tidak biasa, seperti seseorang sedang menari. Anehnya, meski cahaya itu terlihat nyata, tidak ada suara apapun yang terdengar, hanya sunyi. "Itu pasti pendaki lain," ujar Dina mencoba menenangkan diri, meski dalam hati ia merasakan keganjilan. Namun, yang terjadi berikutnya membuat mereka tersentak. Sosok itu perlahan terlihat lebih jelas. Itu bukan obor yang dibawa pendaki. Sosok perempuan dengan pakaian tradisional Jawa, mengenakan kain kebaya merah, terlihat menari dengan anggun. Tubuhnya menyala seperti api, tetapi tidak membakar apapun di sekitarnya. Salah satu teman mereka, Jono, mendadak berteriak, "Kita harus masuk tenda. Jangan lihat lagi." Ketakutan menjalar. Mereka semua kembali masuk ke tenda, tetapi Raka tidak bisa menghilangkan rasa penasarannya. Ia mengintip lagi dari celah tenda, dan kali ini, sosok itu tidak berada di puncak lagi. Ia melihatnya berdiri di antara pepohonan tak jauh dari tenda mereka, menatap langsung ke arahnya. Mata sosok itu bercahaya, seperti bara, dingin, dan penuh amarah. Malam itu terasa begitu panjang. Di pagi hari, mereka memutuskan untuk turun tanpa melanjutkan perjalanan ke puncak. Di perjalanan, seorang pendaki senior yang mereka temui di Ranukumbolo mendengarkan cerita mereka dengan wajah serius. "Kalian tidak seharusnya melihat dia. Dia adalah penjaga Mahameru, sosok yang menjaga keseimbangan gunung. Biasanya dia muncul untuk memperingatkan pendaki yang tidak menghormati alam," katanya. Pendaki senior itu lalu bertanya, "Sebelum kejadian itu, apakah kalian melakukan sesuatu yang tidak pantas di gunung ini?" Mereka saling berpandangan, hingga Jono mengaku dengan wajah pucat. "Semalam aku buang air kecil di bawah pohon dekat tenda tanpa izin. Aku lupa." Wajah pendaki senior itu mengeras. "Kalian harus minta maaf, gunung ini bukan tempat biasa, dan penjaga Mahameru tidak pernah memaafkan dengan mudah." Sejak saat itu, Raka dan teman-temannya tidak pernah mendaki Mahameru lagi. Legenda tentang tarian api di Mahameru menjadi lebih dari sekadar cerita bagi mereka, sebuah pengingat bahwa alam harus selalu dihormati, dan ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Mahameru bukan sekadar gunung,
Ia adalah penjaga rahasia alam yang agung. Jika suatu saat kamu mendaki ke sana, ingatlah untuk melangkah dengan hormat, karena apa yang tampak sunyi bisa saja memandangmu dalam diam. Hormati alam, atau bersiaplah menghadapi penjaganya. Jika cerita ini membuat bulu kudukmu merinding, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya. Dukung terus channel ini untuk menghadirkan cerita-cerita seru dan penuh teka-teki dari berbagai penjuru Nusantara. Sampai jumpa di cerita berikutnya.